Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K dan lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri Sanggahan, Kota Surakarta. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari nanti. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sanggahan Bapak Suwanto, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Guru, beserta staf karyawan SD Negeri Sanggahan. Perkenalkan, saya siang hari ini sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah paparan hasil orientasi P3K pada instansi pemerintah Kota Surakarta, yang keempat adalah tanya jawab, yang kelima adalah tanggapan dari mentor, dan yang kelima adalah penutup. Jadi memasuki acara selanjutnya yaitu adalah pembukaan. Sebelumnya marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah tadi, semoga serangkaian kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak kurang satu apapun. Selanjutnya, kegiatan berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suwanto, Sarjana Pendidikan. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya direkam pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Sanggahan, salam pula serta MOOJ P3K tahun 2025 yang saya banggakan pula. Tentunya tidak lepas sebagai insan manusia kita memanjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Hari ini luar biasa kita dipertemukan dalam kegiatan yang sangat positif, sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan maupun pengalaman dalam kegiatan masa orientasi P3K tahun 2025. Ini adalah kegiatan yang sangat baik. Harapannya semoga itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tujuan utama adalah dari awal yang adalah memberikan karakter baik, disiplin. Disiplin ini banyak, disiplin waktu, disiplin kerja maupun hal lainnya yang menjadi regulasi pemerintah Kota Surakarta untuk P3K tahun 2025 atau P3K sebelum tahun ini. Tentunya ini menjadi regulasi wajib yang harus dilaksanakan oleh P3K. Tujuan utama tentunya pengenalan dari pemerintah Kota Surakarta, di-breakdown ke Dinas Pendidikan Kota Surakarta, akhirnya di-breakdown lagi ke SD Negeri Sanggahan selaku OPD dari peserta MOOJ. Dan tentunya mulai dari visi-misi pemerintah Kota Surakarta turun ke visi-misi pemerintah Dinas Pendidikan Kota Surakarta sampai ke visi-misi SD Negeri Sanggahan. Tentunya ini menjadi harapan dan tujuan yang baik, luar biasa. Implementasinya muaranya adalah kepada anak dan anak. Selain kita selaku pendidik
tidak hanya sebatas program dirancang, ditulis, tetapi tidak dilaksanakan. Nah, moga-moga dengan adanya ini betul-betul dilaksanakan, minimal memberikan contoh kepada yang lain. Lewat apa? Lewat anak-anak yang diajar. Kalau guru kelas ya lewat kelasnya masing-masing dulu. Nanti kalau sudah baik, sudah teratur, sudah terencana baik, nanti akan disalurkan atau dilaksanakan oleh kelas yang lain. Atau tentu kalau guru bidang studi yang kelas notabene kelas 1 sampai dengan kelas 6, tentunya ini pelan-pelan untuk kelas atas dulu menjadi contoh. Nanti habis itu akan dilanjutkan untuk kelas di bawahnya. Nah, ini mohon bisa dilaksanakan. Sekali lagi, tidak hanya mengumpulkan kewajiban, tetapi betul-betul ini menjadi pengalaman, pengetahuan, dan dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh peserta itu. Mungkin itu harapan saya, harapan kita semuanya, harapan sekolah kita ketika ada kegiatan FOOC di SD Sambrahan. Sebenarnya kegiatan ini dilaksanakan, tetapi implementasinya akan lebih baik lagi kalau memang nanti setelah ini tahun ajaran baru dilaksanakan dengan pelan-pelan satu persatu lewat contoh-contoh daripada guru kelas maupun dari kelas atas. Ya, itu sebagai pengantar saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati saudara semuanya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwanto atas sambutan yang sudah diberikan. Memasuki acara selanjutnya adalah pemaparan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Ibu Mufidah dengan judul Pengaruh Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terhadap pendidikan karakter siswa di SD Negeri Sanggahan. Kepada Ibu Mufidah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua, rekan-rekan saya, di sini saya akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Di sini saya mengambil judul Pengaruh Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terhadap pendidikan karakter siswa di SD Negeri Sanggahan Kota Surakarta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Laporan ini saya susun sendiri. Nama Mufidah SPD dengan NIM PPPK 1997 10 25 20 24 21 20 21. Jabatan saya Guru Agama Islam, unit kerja di SD Negeri Sanggahan Surakarta. Riwayat pendidikan saya dari SD, SMP, SMA ditempuh di SD Islam Diponegoro Surakarta, SMP Islam Diponegoro Surakarta, SMA Islam Diponegoro Surakarta, dan kemudian saya melanjutkan kuliah di IAIN atau UIN Surakarta jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam menyusun laporan ini saya dibantu oleh mentor saya, yaitu Ibu Presiani SPD. Latar belakang diadakannya orientasi PPPK adalah kegiatan pengenalan dan pembekalan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap P3K wajib mengikuti orientasi ini yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pemerintah berdasarkan kurikulum dan sistem informasi BKPSDM Kota Surakarta melalui platform atau web Solowasis. Kemudian tujuan utama diadakannya orientasi ini yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pada pelayanan,
Mei sampai dengan 26 Juni 2025 bertempat di SD Negeri Sambalahan. Baik, kita masuk pada nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, mengenai visi pemerintah Kota Surakarta menurut RPJMD tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian untuk misi pemerintah Kota Surakarta, di sini dapat kita lihat yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, yang ketiga mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, yang keempat meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, yang kelima mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, yang keenam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, dan yang ketujuh mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Kemudian SKTK OPD pemerintah Kota Surakarta, di sini pemerintah Kota Surakarta atau Kota Surakarta sendiri dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota. Untuk wali kotanya Mas Respati Ardi dan Ibu wakil wali kotanya Ibu Astinda. Kemudian mereka berdua dibantu oleh sekretaris daerah, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan. Selanjutnya manajemen PPBK, yaitu diantaranya yang pertama ada kepegawaian P3K, yaitu bagian dari sistem manajemen ASN berdasarkan asas merit, profesionalisme, dan kinerja. Nah, untuk P3K sendiri ini direkrut melalui seleksi yang objektif dan transparan. Untuk tujuannya memenuhi kebutuhan instansi pemerintah akan tenaga yang profesional, yaitu meliputi perencanaan, pengadaan, pelaksanaan perjanjian kerja, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan perlindungan. Kemudian P3K sendiri memiliki hak dan kewajiban yang proporsional. Kemudian kita sebagai P3K juga ada penilaian kinerja P3K. Nah, penilaiannya itu dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi capaian kinerja berdasarkan perjanjian kerja dan tujuan organisasi. Dilakukan berdasarkan indikator yang terukur, dimulai dari sasaran kerja individu, perilaku kerja, dan kontribusinya. Tujuannya diadakan penilaiannya itu untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan karir, penghargaan, dan perpanjangan perjanjian kerja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai P3K juga ada disiplin P3K-nya. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi etika kerja, loyalitas, integritas, dan pelaksanaan tugas profesional. Kemudian jika ada pelanggaran, maka kita dapat dikenai sanksi. Sanksinya juga ada kategorinya, yaitu ringan, sedang, dan berat. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penundaan perpanjangan, hingga pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya kita masuk ke profil Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ya, karena kita bekerja di satuan pendidikan, maka kita di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kepala dinasnya untuk saat ini Bu Dian Neta. Visinya terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna dengan misi meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Kemudian terdapat tujuannya ada 3. Yang pertama tujuan umum, mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan melahirkan generasi muda berdaya saing. Untuk tujuan khususnya meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan di Surakarta.
strategisnya yaitu membangun gedung sekolah satu atap atau DES SD Kap Solo Kudu Pinter, slogan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Di sini dapat kita lihat bersama untuk SOTK Dinas Pendidikan, dimulai dari kepala dinas sampai yang terkecil yaitu satuan pendidikan. Ya Bapak Ibu, karena saya bekerja di SD Negeri Sanggerahan, maka satuan unit kerja saya yaitu Profil SD Negeri Sanggerahan beralamat di Jalan Kartika, RT 3 RW 18 Jember Surakarta. Jumlah siswa pada tahun ajaran 2024-2025 yaitu 142 siswa dan dengan dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Suwanto SPD sejak tahun 2022 sampai sekarang. Selanjutnya, di sekolah kita mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visi terwujudnya warga sekolah yang bertakwa, berprestasi, berkarakter, dan peduli lingkungan. Dan misinya yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan optimal, meningkatkan keterampilan siswa, meningkatkan keterampilan berpikir dan bekerja, menumbuh kembangkan rasa saling menghormati, serta meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mendukung visi dan misi yang sekolah kita ada, yaitu programnya penanaman pendidikan karakter, pembiasaan positif setiap hari. Senin ada upacara, Selasa keagamaan, Rabu senam Indonesia Sehat yang termasuk dalam 7 kebiasaan itu. Kemudian Kamis literasi dan Jumat olahraga. Kemudian tugas pokok dan fungsi P3K di SD Negeri Sanggerahan. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pembiayaan, serta mengisi daftar nilai peserta didik. Baik, selanjutnya kita masuk ke rencana dan hasil kerja P3K. Jadi di sini saya melakukan identifikasi isu dan gagasan. Yang pertama, identifikasi isunya pendidikan karakter fundamental ditunjang pemenuhan kebutuhan dasar siswa, yaitu asupan gizi, karena ternyata ada hubungannya antara pendidikan karakter dengan pemenuhan gizi siswa. Kemudian makanan bergizi penting untuk fisik, kognitif, sikap, perilaku, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Nah, itu hubungannya tadi. Kemudian di sini setelah diobservasi ada kesenjangan pemenuhan gizi siswa yang berdampak pada ketidakseimbangan perkembangan karakter. Kemudian kita ada program makan bergizi gratis sebagai intervensi potensial. Nah, kemudian isu yang saya angkat mengenai pendidikan karakternya, sehingga memperoleh judul pengaruh program makan bergizi gratis terhadap pendidikan karakter siswa di SD Negeri Sanggerahan. Untuk menyelesaikan laporan saya, di sini saya menyusun rencana kegiatan dan hasil kerja. Yang pertama dimulai dari identifikasi isu seperti yang saya sampaikan tadi. Saya melakukan observasi kebiasaan makan dan kondisi siswa, kemudian melihat dari nilai akademis siswa serta kesehatan siswa di SD Negeri Sanggerahan. Nah, ternyata Bapak Ibu, kebanyakan siswa itu belum sarapan, sehingga menyebabkan siswa kurang fokus dalam belajar. Nah, kemudian saya merencanakan aktualisasi, yaitu ternyata sekolah kita alhamdulillah sejak tahun ajaran 2024-2025 itu diajak bekerja sama dengan pihak Gojek untuk melaksanakan program makan bergizi gratis. Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya kita juga ikut berkontribusi menyusun menu seimbang, sistem pembagian melibatkan siswa. Nah, setelah kita lakukan itu pasang seminggu sekali, kemudian ada piket siswa. Jadi saya sebagai IC-nya yaitu memesan makanan atau order makan seminggu sekali. Kemudian untuk siswa kita libatkan juga dalam piket. Jadi ada siswa yang bertugas mengambil tempat makannya, kemudian mengembalikan lagi. Melatih siswa berpikir kritis dan bertanggung jawab. Nah,
Kemudian dalam membuat aktualisasi, kita menyiapkan pos MBG. Nah, kita ada posnya di depan ruang kelas 4 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian siswa piket mengambil dan mengembalikan wadahnya. Kemudian dalam pelaksanaannya, kita juga menanamkan adab makan, dimulai dari cuci tangan, doa, tertib dan menjaga kebersihan. Nah, kemudian melatih siswa bertanggung jawab dan disiplin, sehingga meningkatkan fokus belajar. Yang selanjutnya melaksanakan aktualisasi, yaitu pembagian makan gratisnya, makan bergizinya, cuci tangan, doa bersama. Kemudian dalam proses makan, guru juga ikut mengawasi dari ketertiban, kebersihan dan kedisiplinannya. Kemudian dihasilkan siswa memperoleh gizi harian, doa dan ketika makan, peningkatan kesehatan, disiplin dan tanggung jawab. Kemudian dalam pelaksanaannya biasanya kita juga berdiskusi singkat ya Bapak Ibu tentang menu makan hari ini bagaimana, apakah sayurnya aman untuk dikonsumsi, apakah siswa suka dan lain sebagainya. Kemudian mengevaluasi aktualisasi, di sini saya melakukan yang pertama menyebarkan kuesioner kepada guru serta wawancara dari orang tua dan siswa. Nah, ini untuk dokumentasi kegiatannya. Yang pertama ada pos MBG itu di depan kelas 4. Kemudian ini untuk menu yang kita dapatkan sehari-hari, salah satunya ada nasi, protein, sayur, buah dan susu. Sudah cukup lengkap ya Bapak Ibu. Kemudian dalam pelaksanaannya anak-anak cuci tangan dulu sebelum makan, kemudian pembagian dan proses makan bersama di kelas. Nah, di sini karena untuk mengevaluasinya saya menyebarkan kuesioner. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengisi kuesioner yang saya berikan. Ternyata hasil kuesioner menunjukkan dari pertanyaan pertama, apakah menurut Anda program MBG bermanfaat bagi siswa? Ternyata sebagian besar atau sejumlah 88,9% menjawab sangat bermanfaat dan sisanya bermanfaat. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana program MBG membantu siswa lebih fokus dalam pembelajaran? Ya, sebagian besar menjawab sangat membantu, yang lainnya membantu. Kemudian, apakah Anda melihat adanya peningkatan kedisiplinan siswa setelah adanya program MBG? Nah, sama, ia meningkat secara signifikan dan sedikit meningkat untuk 11%. Kemudian, apakah melatih tanggung jawab siswa? Ternyata sangat melatih dan cukup melatih hasilnya. Kemudian, apakah kegiatan makan bersama dengan doa dan ketika makan dapat menanamkan nilai karakter siswa, yaitu sopan santun, kerjasama dan toleransi? Ternyata jawaban dari Bapak Ibu guru kebanyakan sangat setuju. Serta apakah pelaksanaan program MBG sudah berjalan tertib? Ya, sangat tertib, yang lainnya cukup tertib. Kemudian, bagaimana tanggapan Anda terhadap keterlibatan siswa? Ternyata siswa juga sangat aktif terlibat ya Bapak Ibu. Setelah saya sebarkan kuesioner kepada Bapak Ibu. Nah, apakah Anda mendukung keberlanjutan program MBG di sekolah? Ternyata guru-guru alhamdulillah mendukung ya program MBG untuk berlanjut di sekolah kita pada tahun ajaran berikutnya. Dari penelitian atau laporan yang sudah saya laksanakan, saya menyusun rencana kerja menengah, yaitu pada tahun 2024-2025, yaitu kegiatannya identifikasi dan analisis kebutuhan gizi siswa, menjalin kemitraan dengan Gojek dan pihak terkait, perintisan program MBG tahap awal. Ya, kita masih ingat bersama waktu itu, waktu tahun ajaran baru, kita langsung diajak kerjasama dengan Gojek dan alhamdulillah sekolah juga mendukung dan dapat berjalan. Kemudian data awal kondisi gizi dan karakter siswa, perjanjian kerjasama, pelaksanaan uji coba program MBG terbatas. Kemudian kontribusi visinya mewujudkan
membiasakan integrasi adab dan pendidikan karakter dalam kegiatan makan bersama. Yang akan memperoleh hasil, program MBG berjalan rutin dan terstruktur, peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa, serta penerapan nilai-nilai karakter secara konsisten, yaitu sesuai dengan visi menguatkan siswa terampil dan berkarakter melalui pembiasaan nilai dan praktek langsung. Ya, dari itu tadi dapat disimpulkan, yang pertama, program MBG memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan karakter siswa di SD Negeri Sanggerahan. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi sarana pembiasaan nilai-nilai karakter, yaitu apa saja, seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, dan sopan santun. Kemudian terpantau adanya peningkatan konsentrasi belajar, kedisiplinan, dan perilaku siswa yang mencerminkan nilai moral dan sosial, serta program MBG ini mendukung pencapaian visi sekolah, yaitu berprestasi, cerdas, terampil, dan berkarakter, dan visi pendidikan nasional menuju Indonesia tahun 2045. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Ibu Mufidah atas paparan hasil yang sudah dilaporkan tentang makan bergizi gratis yang berkaitan dengan pendidikan karakter dari seluruh siswa-siswi di SD Negeri Sanggerahan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab di sini akan dibuka satu termin dengan satu penanya. Monggo kepada Bapak Ibu guru, ada yang mau bertanya? Monggo Pak Heru, persilakan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Berdasarkan laporan-laporan yang diberikan dari yang disampaikan dari Bu Mimi tadi, sebetulnya apa sih tujuan yang diharapkan? Atau mungkin tujuan utama dengan adanya program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di SD Negeri Sanggerahan? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ibu. Yang mengenai tujuan utama atau tujuan yang diharapkan dari adanya program makan bergizi gratis atau MBG ini, yang pertama, mengatasi kesenjangan pemenuhan gizi yang berdampak kepada ketidakseimbangan pendidikan karakter. Kemudian kita mendukung pembentukan moral dan kepribadian siswa dan membentuk sikap tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial. Oke, begitu Pak Heru, ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Untuk memasuki acara selanjutnya yaitu adalah tanggapan dari Ibu Mentor kepada Ibu Presyani, dipersilakan. Terima kasih kepada saya yang telah diberikan waktu. Saya akan memberikan tanggapan kepada Ibu Mufidah. Secara keseluruhan, laporan yang disusun oleh Ibu Mufidah sudah baik, telah menunjukkan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat orientasi PIDA. Topik yang diangkat juga sangat relevan dan inovatif, mendukung visi sekolah, menunjukkan dampak positif yang signifikan, dibuktikan dengan hasil kuesioner dan tanggapan dari siswa dan orang tua. Terima kasih.
sudah diberikan. Selanjutnya mungkin tanggapan yang diberikan oleh Bapak Suwanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sanggrahan. Monggo Bapak, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada saya. Terima kasih moderator yang memberikan waktu kepada saya berkaitan dengan laporan MOJ Ibu Mufidah, Guru Agama Islam Muslim di Sanggrahan. Ada beberapa hal yang perlu mungkin direvisi ataupun mungkin ditelaah lagi berkaitan dengan yang pertama mungkin penulisan. Itu alamat itu ada nomornya, jadi alamat jalan Kartika itu Kartika 6. Nah, itu harus komplit. Terus konsistensi masalah penulisan SD negeri, ada SDN Sanggrahan, ada SD negeri Sanggrahan. Untuk regulasi sekarang ini penulisan SD itu pakai negeri, tidak pakai SDN Sanggrahan, tetapi SD negeri Sanggrahan. Semuanya harus seperti itu. Yang kedua, ada penulisan juga program-program tiap hari, Pak. Program-program pembiasaan pagi, ada senam keagamaan, dan itu bukan senam Indonesia Sehat, tetapi senam apa? Senam Indonesia Hebat. Nah, senam Indonesia Hebat. Terus ada juga olahraga itu lebih kepada bukan olahraga, kalau olahraga masuk pada pembelajaran, sehingga ada program namanya Jumat Sehat. Nah, ini perlu diganti, perlu dikoreksi, sehingga nanti semuanya konsisten dari awal sampai akhir, konsisten baik penulisannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan regulasi maupun kesepakatan kalau kita di dalam rumah tangga di Sanggrahan. Itu. Yang selanjutnya yaitu pendidikan karakter, bahwa MBG itu memberikan dampak kepada yang pertama prestasi, yang kedua adalah dengan karakter dan upaya karakter apa yang bisa menjadi sasaran. Karakter apa? Mungkin gotong royong, tanggung jawab, disiplin. Nah, itu bisa dimasukkan. Jadi upaya karakter apa yang menjadi sasaran anak, mulai disiplin dalam waktu, anak yang ditugaskan sudah terbiasa, gotong royong, bekerja sama, saling bantu satu dengan yang lainnya. Nah, tanggung jawab, bahwa memang anak-anak yang ditugaskan tidak usah perintah lagi. Dan pendidikan karakter ini yang memang harus lebih dijabarkan lagi. Pendidikan karakter, ya pendidikan karakter apa? Kan perlu dijabarkan lagi. Itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah visi-misi. Visi-misi memang tadi sudah disampaikan. Isinya salah, tidak sesuai. Tujuannya juga itu saya share. Jadi visi-misi itu sudah menjadi kesepakatan kita lewat rapat atau rapat sekolah, sosialisasi kepada orang tua maupun anak-anak. Jadi di sini tidak hanya visi-misinya yang berbeda, tetapi visi-misi dan tujuan. Kalau dengan hanya tadi visinya saja, misinya juga berbeda, tujuannya juga berbeda. Jadi itu saling berkaitan, karena dari visi itu breakdown menjadi misi, misi breakdown menjadi tujuan. Tujuan apa? Langsung menyasar kepada sekolah. Yang selanjutnya ini luar biasa, mungkin ini termasuk laporan terbaru untuk kegiatan MBG. Kita beri makan untuk Bu Bumi. Nah, ini laporan yang luar biasa terbaru, karena apa? Memang ini tidak semua bisa melakukan seperti ini, karena kebetulan saja SDN kita mendapatkan program MBG dari CSR, anggap saja CSR dari swasta, belum masuk dalam program pemerintah. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan
menjadi suatu fokus kita. Nah, nanti semoga nanti untuk penilaian di tingkat BKABCM juga akan nanti berbeda dengan BKBG, karena mungkin ini tidak semua sekolah yang mungkin mempunyai pemikiran BG, karena BG baru beberapa sekolah yang sudah diterapkan, tetapi mungkin belum sampai ke sana. Tapi di SD kita sudah ada MBG walaupun dari CSR. Kegiatan ini mungkin bisa nanti dilanjutkan lewat program pemerintah, mulai dari perencanaan, mulai dari pelaksanaan maupun akhir lagi. Seharusnya seandainya ada evaluasi lagi, langsung saya berikan untuk yang kebersihan. Nah, karena apa? Makan itu di situ belum sampai kepada baru pelaksanaan, mulai dari rencana, pelaksanaan sudah sempat. Tapi akhirnya apa? Ini akan menjadi sesuatu yang memang berkaitan dengan kebersihan. Nah, belum disentuh lagi. Nah, itu seandainya ada pun bisa dimasukkan. Jadi akhir daripada kegiatan ini adalah juga untuk kebersihan. Seperti itu. Dimasukkan sedikit aja, disenggol supaya nanti tuntas rencana pelaksanaan berakibat kepada memang secara prestasi karakter sudah, tetapi ini akan membuat memang dampak yang negatif, itu kebersihan yang mungkin perlu ditingkatkan. Secara personal luar biasa, ini termasuk laporan yang baru, laporan yang memang jarang, belum lama ini belum ada di mahasiswa 3 pun di sini baru sekali. Luar biasa. Terima kasih Bu Vivi sudah mengangkat isu ini, ya isu apa ya? Isu yang baru, ya isu yang baru kaitan dengan program PBG ini. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon nanti bisa dikoreksi sedikit kaitannya dengan hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, peserta maupun dari mentor ataupun mungkin dari saya seorang yang diwakilkan. Mohon itu bisa dijelaskan dengan baik-baiknya. Terima kasih. Saya akhiri bila tak berhubungan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Suwanto atas tanggapan yang sudah diberikan kepada Ibu Mufidah. Selanjutnya adalah tanggapan dari Ibu Mufidah, mohon dipersilakan. Baik, terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan kepada Ibu Mentor, Ibu Kristiani, dan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suwanto. Saya sangat berterima kasih atas segala masukan yang diberikan, dan untuk selanjutnya akan saya perbaiki lagi untuk menyempurnakan laporan saya. Dan betul kata Pak Suwanto bahwa program makan bergizi gratis ini ternyata menunjukkan dampak yang positif dari karakter siswa yang saya angkat karakter. Kemudian di situ dijabarkan ada kedisiplinan, gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Kemudian dan betul juga kata Pak Wanto bahwa memberikan dampak yang harus kita pikirkan ya terkait tentang kebersihannya. Bagaimana dalam pengolahan sampah lebih lanjutnya. Terima kasih. Nanti akan saya lengkapi di dalam laporan saya. Baik, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru peserta yang telah memberikan kontribusinya kepada saya. Terima kasih. Sekian. Baik, demikian tadi adalah serangkaian kegiatan seminar hasil laporan yang disampaikan oleh Ibu Mufidah terkait dengan makan bergizi gratis yang berkaitan dengan pendidikan karakter siswa. Dan alhamdulillah tibalah pada penutup atau puncak dari acara pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Baik, alhamdulillah kegiatan hari sudah selesai, dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk berkontribusi dalam penyampaian seminar hasil laporan yang dilaksanakan oleh Ibu Mufidah. Saya sebagai moderator mohon izin apabila selama memandu acara pada pagi ini terdapat banyak sekali kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila